Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Fatimah dengan NIM 2303102111. Perkenalkan, nama saya Emilia Eka Putri dengan NIM 2303102137. Saya Pradita Dwi Agustin dengan NIM 2303102109. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini kami akan mendiskusikan tentang pemecahan masalah studi kasus PT Sandeng Jaya. Menurut kalian, bagaimana sih cara menganalisis dan mengelola persediaan secara lebih efektif terhadap perusahaan sandang? Menurut saya, yang pertama menganalisis permintaan, yaitu dengan cara mempelajari pola permintaan produk di masa untuk memperkirakan kebutuhan di masa depan. Yang kedua, ada perencanaan produksi dan pengadaan, yaitu dengan cara gunakan dua data permintaan historis untuk merencanakan produksi dan pengadaan bahan baku secara lebih akurat. Kalau menurut kita? Kalau menurut saya dengan cara menggunakan sistem pengendalian persediaan, yaitu dengan terapkan sistem pengendalian persediaan yang efektif untuk meminimalkan tingkat persediaan dan menghindari kelebihan atau kekurangan. Ataupun juga dengan cara menggunakan manajemen gudang, yaitu dengan mengoptimalkan tata letak dan proses di gudang untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengembalian barang. Gunakan teknologi seperti sistem manajemen gudang untuk memantau dan mengelola persediaan. Kita dapat melakukan kolaborasi dengan pemasok dengan cara membangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan. Lakukan perencanaan bersama dan berbagi informasi untuk menyesuaikan pasokan dengan permintaan. Selain itu, kita dapat menganalisis persediaan, memantau persediaan untuk mengidentifikasi produk-produk yang perlu dijual dengan cepat atau dihapus, hindari penumpukan persediaan yang sudah usang. Menurut kalian, apa sih strategi yang dapat digunakan perusahaan sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Menurut saya, perusahaan sandang perlu memastikan bahwa mereka memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jika mereka kehabisan barang populer, mereka beresiko kehilangan penjualan dan mungkin kehilangan pelanggan ke pesaing mereka. Di sisi lain, jika mereka menyimpan terlalu banyak barang yang tidak terjual dengan baik, mereka menginginkan sumber daya berharga yang bisa digunakan dengan lebih baik di tempat lain. Selain itu, menurut saya, data penjualan dan persediaan dapat membantu perusahaan sedang membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Dengan menganalisis tren penjualan, mereka dapat mengidentifikasikan barang yang laris dan menyesuaikan tingkat persediaan mereka sesuai dengan permintaan. Di sini mereka juga dapat menggunakan data ini untuk merencanakan promosi dan cara penjualan yang kemungkinan besar akan menarik lebih banyak pengunjung ke toko atau situs web mereka. Di sini ada beberapa tips untuk mengelola penjualan dan persediaan barang pakaian. Yang pertama, gunakan perangkat lunak manajemen persediaan. Yang kedua, pantau data penjualan. Yang ketiga, terapkan sistem pelacaan persediaan. Dan yang terakhir, proyeksi penjualan. Menurut kalian, bagaimana sih perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas atau supaya perputaran uang tidak macet? Menurut saya sih, kita dapat melakukan analisis permintaan seperti membandingkan harga dengan pesaing, menganalisis tren pasar, yang kemudian kita dapat memanajemen persediaan, kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terdapat permintaan terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya dapat mengevaluasi pemasok, yaitu proses pencarian pemasok potensial yang mampu mengirimkan produk, bahan, atau layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, mempromosi penjualan seperti membuat iklan, memberikan potongan harga.
Selain itu, menurut saya, dengan cara mengoptimalisasi proses usaha dalam mencari bentuk terbaik dalam kegiatan memasarkan produk atau jasa, dan juga menggunakan teknologi seperti membuat data keuangan menggunakan Excel. Menurut kalian, seperti apa sih teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar perusahaan sandang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya sebagai supplier? Menurut saya ada perangkat lunak manajemen persediaan, yaitu solusi seperti perangkat lunak manajemen persediaan dapat membantu untuk melacak stok barang dengan lebih efisien, memperkirakan permintaan, dan mengelola siklus pesanan. Untuk Dita sendiri, menurut Dita seperti apa? Kalau menurut saya, sistem manajemen hubungan pemasok memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemasok dengan lebih efektif. Kalau menurut saya, kita dapat membuat sistem manajemen keuangan terintegrasi. Mengadopsi sistem manajemen keuangan terintegrasi dapat membantu dalam mengelola kas, pembayaran, dan tagihan dengan lebih efisien, memungkinkan visibilitas yang lebih baik terhadap arus kas perusahaan. Selanjutnya ada penerapan kebijakan pembayaran yang lebih efisien, yaitu menerapkan kebijakan pembayaran yang lebih efisien seperti diskon pembayaran dini kepada pemasok. Menurut kalian, bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Perusahaan dapat melakukan stop opname secara berkala. Selanjutnya, dapat menggunakan aplikasi pengelolaan stok barang. Kalau menurut saya, dengan cara membuat daftar dan jumlah stok barang dan juga melakukan forecasting. Berarti setiap perusahaan memiliki rancangan manajemen risiko. Namun secara umum ada 5 langkah dasar yang diambil untuk proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko selalu dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, kemudian penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan terakhir pemantauan risiko. Iya, benar. Sekian diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.